Selamat sore semua. Hari ini Apmikindo DPD Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan ngobrol santai mengenai bagaimana sih sebenarnya masa depan daripada pelaku atau pengusaha mikro kecil. Ya, hari ini kita menyoroti coba masalah pelaku mikro kecil. Ya, hari ini sudah hadir di depan kita Pak Victor dari fashion ya, fashion yang sudah lama menggeluti dunia fashion ya. Beliau dari mulai sebelum COVID Pak Victor ya, sampai setelah COVID, jadi sudah jungkir balik berkali-kali Pak Victor ini. Nanti kita akan ngobrol santai bagaimana sih pengalamannya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong mereka untuk bisa survive. Jadi ngobrol hari ini santai sifatnya, dan nanti kita bisa kulik semua apa sih yang menjadi kepentingan dari mereka, bagaimana mengangkat harkat martabat ataupun bagaimana masa depan, jangan sampai masa depan mereka suram gitu. Madesu ya, masa depan suram. Madesu. Madesu. Jadi kita akan coba diskusi nanti. Kemudian juga hadir di depan kita nama kerennya nama Bu Rini. Bu Rini adalah seorang pelaku usaha mikro juga di bidang kuliner yang bergerak di berbagai mall ya. Dan hari ini juga hadir melakukan atau membuat satu acara Bazar Ramadan di kantor DPD DKI Jakarta. Pak Hotman, jadi kita hari ini diskusi santai Pak. Pak Hotman ini adalah Ketua Humas DPP Apmikindo. Nanti kita sama-sama akan diskusi secara santai saja, dan teman-teman juga boleh nanti mempertanyakan atau memberikan tanya jawab atau memberikan masukan kepada pembicara atau kepada kita semua. Mungkin yang pertama saya akan coba pancing ini Pak Victor. Bagaimana sekarang Pak kondisi omset Bapak dalam kondisi tahun 2024 ke 2025 atau sebelum COVID? Mungkin Bapak bisa kasih gambaran sedikit supaya teman-teman yang hadir ini bisa memiliki gambaran sebenarnya seperti apa sih kondisi bisnis fashion di Jakarta khususnya. Silakan Pak Victor. Baiklah, terima kasih. Selamat sore. Kalau untuk perkembangan bisnis yang saya rasakan dari setelah COVID sampai saat ini itu relatif turun ya. Saya udah coba saya kan berangkatnya dari offline. Sebelum COVID saya offline, setelah COVID saya juga ada offline, dan online saya juga ada. Itu relatif terus menurun. Dan sampai saat sekarang ini. Dan di online sempat naik, awal-awal COVID itu sempat naik, trennya sempat naik. Di 2022 sampai sekarang tuh trennya turun, dan kendalanya sekarang buat pelaku ekonomi itu kalau pedagang online itu di beberapa marketplace itu biaya administrasinya itu terlalu besar ya. Sampai 12% itu belum termasuk iklan. Kadang-kadang kalau kita ngiklan itu minimal bisa 5%, dan di total buat ke marketplace-nya aja bisa kena sekitar 17-20%. Itu keuntungan kita udah dipangkas itu sampai 20%. Untungnya berapa sih Pak? Untungnya sebenarnya? Kalau baju atau fashion sekarang mungkin semua orang, ibu-ibu juga udah pada tahu lah. Dia tahu beli bahannya segini, ongkos jahit segini, semua udah terbuka. Sekarang kita mau bikin baju aja di online ada konveksi, ada jual bahan. Bisa dihitung kalau kita belanja langsung ke grocery itu paling untungnya 30% lah kotor. 30% itu 30%. Udah dipotong 17%. 17 tadi ya? 12 tambah 5%. 5%. Jadi yang untung siapa nih Pak Victor? Ya kalau sekarang yang menang banyak marketplace perantaranya. Betul. Calo lah, bilangnya calo ya. Padahal kalau di properti cuma 2% ya? 2%. 1% kadang-kadang Pak. Nah, ini 17%. 17%. Iya. Kadang-kadang sekarang yang parah itu memang sih kalau saya juga sebagai konsumen itu memang sangat dimanjakan. Komplain barang tuh gampang loh sekarang Pak. Iya, iya. Saya maaf belanja ke toko A, barangnya datang saya nggak suka, saya balikin. Alasannya cuma berubah pikiran. Iya, iya, iya. Kalau dulu tuh jelas kita unboxing barangnya rusak nggak sesuai dengan foto atau video, itu baru kita komplain. Sekarang alasannya nggak
berubah pikiran. Ya, ya. Itu bisa kita balikin barangnya. Ya, jadi ada penjual nih, Bapak sebagai penjual, kemudian ada marketplace, ada konsumen. Kan sekarang orang didorong nih Pak, UMKM kata pemerintah harus meningkatkan pengetahuan di bidang marketplace digital marketing. Memang di awal-awal kita lihat itu menguntungkan, tapi sekarang Bapak bilang tadi dipotong sampai 17%. Ya, memang konsumen nyaman Pak ya. Nyaman banget. Begitu tinggal pilih-pilih mana yang ongkir, bebas ongkir gitu. Tetapi begitu si penjual udah terima yang 4-5 hari lagi uangnya, dipotong lagi 17%. Ini gimana Pak kira-kira Pak? Kalau solusinya mungkin kayak bazar yang diadain Agmipindo ini juga tetap kita bikin terus ini. Terus kedua, gimana kayak tempat saya jualan nih ITC Kuningan itu, Oh ya. kelas ya ITC, itu pengelolanya juga harus bikin gebrakan baru lah. Oke. Jangan nunggu yang maksudnya bikin apalah gitu gebrakan baru, daya tarik tersendiri biar orang itu datang. Ya sebenarnya kembali lagi Pak, kalau duit nggak ada orang mau datang kemana? Oh jadi daya beli masyarakat Pak ya? Daya beli juga termasuk lah. Daya beli ya, ya. Terus kedua yang saya bilang solusinya mungkin pemerintah bikin marketplace tandingan buat support UMKM. Iya, iya. Jadi terjadi persaingan murni, persaingan sempurna. Sehingga nanti harga yang tadi 12% bisa terkoreksi karena mungkin pemerintah memberikan satu marketplace yang katakanlah cuma 2% misalkan. Yang mau ngomong orang memilih kan di sana. Jadi nggak usah dimatikan yang ada. Oh nggak usah. Tapi dibuat tandingan. Kita nggak usah matiin orang lah. Betul. Jadi ini menghidupkan kesempatan pelaku bisnis tapi juga mencari keseimbangan baru gitu Pak ya. Ya. Market kesandingan lah. Betul. Nah tadi Pak Victor bilang sekarang ITC banyak yang kosong. Itu kenapa Pak? Apa ada hubungan dengan pengaruh dari ini nggak, dari digital marketing marketplace ini? Pengaruhnya itu pasti ada, tapi nggak semuanya karena marketplace sih kalau saya bilang. Iya. Sementara kayak pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner itu kan biasanya rame di sana. Ya. Kalau mungkin beberapa ibu yang pernah ke Ambas atau ITC Kuningan itu di lorong itu baik restoran Manado, paling rame di sana restoran Manado itu. Terus pokoknya rame lah dulu. Tapi sekarang itu Rica Pak ya, Rica. memprihatinkan Pak. Boleh saya sekali main lah ke sana. Saya aja gitu. sepi banget. Oke, kembali dulu sebelum masuk ke kuliner Pak ya. Kan dalam mata rantai perdagangan ini biasanya dari manufaktur, pabrik, lari ke distributor, lalu ke agen, baru ke retailer. Ini kan memang satu sistem yang diciptakan agar menghidupkan ekonomi sebenarnya. Nah sekarang masih jalan nggak Pak seperti itu Pak? Sistem itu Pak? Sistem itu sekarang sepertinya hampir nggak jalan ya. Kalau dibilang nggak jalan ya ada, yang jalan juga ada. Tapi lebih relatif nggak jalan. Karena juga kayak dari manufaktur, dari pabriknya sendiri. Nunggu agen ngambil barang itu juga nggak ada gitu. Makanya sekarang yang bikin kayak pabrik itu sendiri dia ngecer. Langsung dagang online. Pabrik langsung ke retail. Pabrik langsung retail, nge-live kayak gitu loh Pak, pabrik saudara. Iya. Karena dia nunggu kayak agen-agen nggak ada yang datang. Ya kembali lagi sebenarnya intinya sih daya beli masyarakat. Kalau pendapatan lebih, pasti orang ini akan belanja Pak. Iya. Ini kebetulan banyak juga dari BUMN di sini ya, dari beberapa bank BUMN udah dapat THR ya Pak. Udah dapat THR, harus belanja ini harusnya ya. Buang duit lah untuk UMKM begitu. Dan memang gini, tadi saya terinspirasi dengan Pak Victor tadi bilang, memang marketplace ini di awalnya itu menguntungkan ya. Tetapi yang diuntungkan lebih banyak kepada konsumen ya. Sementara penjual itu dipotong hampir 60% dari marginnya gitu. Nah ini tadi pemerintah perlu hadir bagaimana membantu UMKM supaya marginnya nggak terlalu banyak terpotong. Ya nggak perlu terlalu tinggi teknologinya Pak ya. Yang penting membantu tadi marketplace tadi. Dan gampang dimengerti. Iya, dan mudah dimengerti. Ya. Ada mungkin Pak pertanyaan Pak Bapak dari Ketua BPPP Indo mungkin Pak Horman, silakan Pak. Terima kasih Dr. Sahat Sihombing. Saya Horman J. Madaul membantu sebenarnya ini untuk bertanya. Saya tidak narasumber ya. Barangkali penting juga didengarkan kembali
apakah semua UMKM itu memang punya naluri bisnis? Saya merasa begini Pak Victor dan Ibu Rini, faktanya kan para pebisnis apalagi mikro itu kan rata-rata juga tutup kemudian. Apa yang membuat begitu? Mungkin pertanyaannya harus dijawab karena memang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh atau memang tidak ada naluri bisnisnya. Barangkali itu pertanyaan saya dulu. Ya. Pengalaman Ibu Rini dan Pak Victor ini. Baik, terima kasih Pak Victor. Terima kasih Pak Sahab Ya. untuk waktunya. Dan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, perkenalkan saya dengan Rini. Di sini saya memiliki usaha kecil yaitu berupa rumah makan, Puri Heritage Cafe and Resto, dan saya juga baru buka yaitu Segowangi Resto, makanan khas Nusantara. Jadi yang tadi Bapak Hotman bilang mengenai apakah kita ada passion sebagai orang bisnis ya. Kalau kita sudah terjun di dunia bisnis, bukan merupakan passion lagi Pak, tetapi sudah tuntutan hidup. Ya, seorang bisnis kita mempunyai jiwa yang harus struggle, dan kita juga harus menjadi seorang yang berani untuk mengambil segala risiko, apapun risikonya. Ya baik mau sepi, mau rame, mau menguntungkan atau tidak menguntungkan, betul ya Pak Victor ya. Itu adalah risiko yang diambil oleh seorang bisnis. Ya, pembisnis terutama. Jadi ada kalanya memang kami terpuruk, ada kalanya kami juga mencicipi cuan, betul Pak Victor. Iya. Jadi di sini yang perlu kami tekankan adalah bukan kami berani atau tidak, tetapi di sini adalah untuk market saat ini ya Pak ya, giant market itu adalah the biggest competitor kami. Terus terang saja. UMKM kami terkendala mengenai pendanaan. Kenapa? Karena setiap hari giant company itu menggerogoti perekonomian di Indonesia, dan itu adalah salah satu momok terbesar bagi kami para UMKM. Jadi di sini bukan mengenai passion lagi Pak, tetapi di sini adalah uji nyali seperti itu. Yang mana contoh misalkan saya di sini memiliki usaha produk kuliner khas Indonesia. Tetapi Bapak tahu berapa banyak produk-produk asing Pak yang sekarang menjamur di antara kita. Nggak usah jauh-jauh Pak, es krim aja jauh dari luar negeri itu berjamuran di mana-mana. Hanya es krim, ayam goreng, ya, kopi, mie dan lain-lainnya. Yeah. Dan Indonesia, pemerintah Indonesia sebegitu mudahnya memberikan kesempatan bagi para pengusaha asing untuk membuka peluang di Indonesia. Sementara kami di sini, kami harus bersusah payah Pak, dengan modal yang pas-pasan, dengan segala macam keterbatasan kami harus fighting sendiri Pak. Pemerintah hanya membantu bagi pengusaha atau usahawan yang sudah punya nama. Iya, betul. Ya, banyak sekali saya juga sering mengikuti acara-acara tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri, khususnya untuk acara pameran kuliner, Pak. Itu banyak kesenjangan terjadi. Kalau perusahaan besar, ya, brand M, brand A, brand apa segala macam lah, produk kopi terkenal dan lain-lain, itu ditempatkan pasti di paling depan. Bapak tahu kami di mana Pak? Kami deket toilet Pak. Ini yang terjadi. Sedih. Ini yang terjadi. Ya, itu di luar negeri Pak. Keberpihakan ya Bu ya. Betul seperti itu. Jadi kami di sini adalah UMKM adalah fighter Pak. Ya, kami adalah pejuang tangguh ya Pak Vitar ya. Jadi mungkin karena kami pelaku Pak, kami tahu sendiri bagaimana medan lapangan yang terjadi, dan kami harus benar-benar bagaimana caranya kami berjuang untuk berkompet dengan produk dalam negeri dan produk luar negeri yang sudah berjamur di mana-mana. Kurang lebih seperti itu Pak. Tadi Bu Rini menyinggung masalah pendanaan. Ini kebetulan ada dari dua bank besar nih, Bank BUMN nih ya. Saya nggak usah sebut nama banknya ya. Nah, ini gimana? Saya kira-kira bulan lalu podcast TV Mikindo mengenai KUR.
dan itu viewernya ada lebih dari 13.000. Artinya banyak orang yang haus mendengarkan tentang GUR ya. Saya melihat ya, kebetulan saya juga 28 tahun di bank dan saya DNA kredit gitu ya. Saya tahu memang perbankan menurut kami kalah bersaing dengan marketplace ya Pak Victor ya. Perbankan sangat rigid dengan ketentuannya ya, padahal KUR itu ada namanya KUR super mikro, ada yang namanya KUR super mikro sampai 10 juta, kemudian KUR mikro 10 sampai 100 juta, dan KUR kecil 100 sampai 500. Kita kalau buka beberapa aplikasi marketplace itu kalau pinjam 10 juta itu nggak sampai 5 menit cair, sementara kalau bank mungkin 5 hari udah hebat cair. Nah, ini tantangan buat perbankan ya. Padahal bunganya kalau dia kasih kredit pada konsumen itu 23% marketplace. Sementara kalau kepada usaha produksi itu 12%. Saya tahu kalau perbankan bunganya kan untuk super mikro 3%, yang mikro 6% ya. Tapi bunga bukan menjadi lagi keunggulan perbankan. Karena marketplace memberikan bunga bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Mereka lebih unggul. Nah, ini tantangannya bagaimana? Mungkin Pak Victor bisa sharing. Bapak kan juga menggunakan marketplace Pak ya. Itu bagaimana kemudahan mereka bisa mempelajari transaksi Bapak? Mungkin bisa disampaikan Pak, bagaimana Bapak menggunakan marketplace itu dan bagaimana keuntungan penawaran kredit dari mereka kepada Bapak melalui aplikasi Pak? Baik Pak, kalau untuk penawaran kredit dibanding dengan perbankan, itu sangat memudahkan sekali sih Pak. Yang dari marketplace ya? Marketplace. Misalnya, saya butuh dana taruhlah 100 juta dalam 3 hari ini. Kalau cash flow saya bagus dan penjualan saya bagus di marketplace, itu dia akan ngasih. Dan itu nggak sulit, cepat. Kalau kita pakai perbankan, appraisalnya lah, jaminannya lah, ininya lah. Gitu. Kalau ini cepat, seperti kan saya udah pernah lihat ke Pak Saat kemarin kan. Itu cuman karena kan kita sebagai pedagang itu kan dilihat cash flow-nya sama Shopee-nya, sama marketplace-nya. Nah itu bisa cair cepat, nggak lama prosesnya, dan bunganya pun bersaing loh. Kemarin kita hitung berapa bunganya, 12% ya? 12. Cuman dia gedenya di provisi. Cuman itu aja Pak. Nah, jadi contoh ini ya, misalkan seorang Pak Victor ini, dia mau pinjam, saya kasih angka kecil aja, 1 juta ya, pinjam 12 bulan, itu angsurannya 102.833. Kemarin saya hitung ini bunganya sekitar 12%. Tapi cepat, mungkin secepat mencukur kumis kali ini. Nah kalau mungkin pinjam ke bank, beliau mungkin harus disurvei dulu sama banknya gitu. Nah ini perlu mungkin perbankan, khususnya bank pemerintah ini mempunyai satu sistem yang bisa membaca karakter, membaca kemampuan mereka sehingga cepat dalam pemberian kredit. Kalau di Korea ya, di Korea ini 80% UMKM itu dibiayai oleh bank. Karena bank itu sudah aktif membina pelaku UMKM, pelaku usaha kecil. Mereka mengundang, membuat pelatihan-pelatihan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, kalau bank di Indonesia sepertinya belum masuk ke sana. Saya melihat seperti itu. Nah, ketika mereka pelatihan, di situ mereka membaca ini ya, masalah karakter, masalah peluang bisnis di mereka. Nah, saya nggak tahu, mungkin kembali ke Bu Rini ini. Bu Rini kan bertempat di kuliner di daerah 1 Semanggi Bu ya. Ini bagaimana Bu? Ibu di sana dibayar berapa hari Bu? Kalau ketika Ibu sudah jualan, kan dipotong oleh pihak pengelola kan? Itu dibayar berapa hari Bu? Setelah pengalaman Ibu? Oke, untuk sistem keuangannya mungkin agak tempo ya, agak tempo karena memang tergantung dari perjanjian sendiri sih Pak. Apakah kita ini tempat itu sewa atau kita bagi hasil. Nah kebetulan kalau saya di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta tersebut, saya bagi hasil Pak, seperti itu. Dan satu bagi hasil, yang kedua semua transaksi itu cashless. Terus sudah gitu, jadi kami tidak menerima langsung pembelian ya, pembayaran, tetapi semuanya melalui mitra.
Jadi ada partner, ada salah satu bank juga BUMN menjadi partner kita. Lalu via bank tersebut baru nanti masuk ke manajemen mall tersebut, lalu baru dananya ke kita. Jadi ada sedikit agak muter-muter sih Pak untuk jalannya transaksi tersebut. Jadi sehingga karena kami udah UMKM kecil, dana kami juga agak terbelok-belokkan, jadi kita agak sedikit tersengal-sengal ya untuk perputaran pendanaan. Aduh, besok namanya makanan ya Pak ya. Jadi hari ini, misalkan hari ini kita laku, aduh besok kita mesti belanja ke pasar nih Pak. Ayam habis, daging habis, cabai habis. Sementara uang kita belum cair. Betul. Alhasil kita pusing nih. Ini mau belanja mau pakai duit apa ya gitu. Karena semua dana karena dana kita ada termin. Untuk Berapa minggu? Berapa hari Bu? 14 hari, 21 hari? Iya, kurang lebih 14 hari. 14 hari. Tapi itu ternyata 14 hari itu termasuk tercepat Pak. Karena ada di salah satu mall besar juga di pusat kota, di Tamrin ya, itu bahkan mencapai 1 sampai 2 bulan. Ya, makanya. Seperti itu Pak. Sebenarnya, Dan Pak, betul. itu potongannya besar ya Pak ya. Potongannya berapa, Itu Bu? potongannya kami 40%. Tuh, Ya. luar biasa. 35 sampai 45% Pak. Kami revenue share-nya seperti itu. Jangan-jangan sekarang UMKM ini membiayai konglomerat jadinya Bu ya. Kurang lebih seperti itu Jadi Pak. yang terjadi seperti itu tuh. Jadi pengusaha kecil itu ya memang mereka dikasih peluang bisnis, tapi at the end of the day ternyata mereka itu memodali konglomerat. Terutama dari segi cash flow 2-3 minggu. Artinya si cash flow ya katakanlah omsetnya 1 bulan katakanlah 30 juta misalkan ya. 30 dikali 200 pengusaha kuliner di sana. Dibayar 3 minggu. Berapa uang yang disimpan oleh konglomerat tadi begitu. Jadi akhirnya ternyata UMKM ini memodali konglomerat. Sementara ketika konglomerat ini meminjam kredit dari bank, bunganya dikasih 7%, 6%. Ya kan? Begitu kredit macet dia kabur ke luar negeri. Ini satu fenomena menarik nih. Bagaimana posisi pemerintah menjembatani hal ini? Dan bagi perbankan saya pikir ya, perbankan ini sebenarnya peluang untuk memberikan working capital sebenarnya ini. Karena ada waktu yang harus mereka collect the money. Cash to cash cycle-nya kan sekitar 2-3 minggu. Di sini harusnya bank bisa masuk melakukan pemberian working capital sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana perbankan bisa memiliki analis yang tangguh, yang punya naluri bisnis untuk bisa touch kepada kebutuhan mereka. Seperti itu. Sebelum saya lempar kepada teman-teman yang mau bertanya, mungkin Pak Hotman ada lagi mungkin mau diperdalam Pak, silakan Pak. Pertanyaan saya sebenarnya Bang, karena ini penting sesuai dengan tema kita nasib suram UMKM. Saya kira ini jangan menjadi putus asa, karena harus mengajak untuk punya harapan tetap. Tapi pertanyaannya begini, saya membayangkan banyak hal yang miss menurut saya. Beberapa waktu lalu kami juga berjumpa dengan Deputi Bidang Mikro. Kita bicara bagaimana pemerintah berpihak pada UMKM. Tapi faktanya kan, seperti bank negara misalnya, mereka punya standar. Mereka tidak mungkin asal-asal mengeluarkan uang. Tetapi pemerintah berteriak. Jadi ada yang miss menurut saya, berteriak akan dimudahkan, tapi tidak terlihat kemudahan itu. Maka memang penting juga kita bayangkan, jangan-jangan nanti hanya kamus klase begitu. Saya kira ini penting dijawab. Iya, jadi saya juga pengen pendapat dari perbankan nih ya. Mungkin gak usah sebutkan dari bank dari mana. Bagaimana kira-kira pelaku UMKM ini di mata perbankan, apakah high risk kategori atau bagaimana sebenarnya menurut perbankan? Ada yang mau ngasih pertanyaan atau masukan nggak? Silahkan. Ya, izin. Terima kasih Pak Sahat atas waktunya. Mungkin kita dari perbankan, mungkin tadi sudah ditanyakan juga ya, kira-kira apa kesulitan ataupun hal apa sebenarnya yang dibutuhkan, mungkin tadi secara percepatan seperti itu ya. Mungkin yang kalau dari perbankan yang kami lihat sebenarnya lebih keterbukaan sebenarnya dari UMKM ini apa yang dibutuhkan. Karena sebenarnya dari perbankan pun sudah sangat cukup mendukung ya.
baik itu dari percepatan maupun syarat, karena memang dari pemerintah ini pun menyusur ke lembaga penyalur lah ya, bisa kita katakan seperti KUR, itu sudah merupakan syarat-syarat yang cukup sederhana. Itu mungkin apa kira-kira kendala yang paling berat kira-kira bisa masuk ke perbankan gitu. Nah tadi kalau dikatakan ke marketplace gitu gampang, tapi memang suku bunganya cukup tinggi kalau bisa kita lihat ya. Tapi kalau masuk ke perbankan mungkin agak sedikit administratif gitu ya, tapi secara rate kita pasti jauh lebih rendah mungkin gitu Pak. Pak, dari perbankan mungkin memang gini, saya hanya melihat bagaimana peluang bisnis perbankan juga akhirnya kalah bersaing dengan marketplace gitu. Tentunya perbankan harus mengembangkan kreatif, cara-cara yang kreatif untuk menggarap pelaku UMKM atau pengusaha UMKM yang memang bagus Pak. Ya, contoh tadi transaksi 1 bulan bagus, tapi kenapa bank nggak masuk? Akhirnya mereka lari ke rentenir, lari ke marketplace, ya yang bunganya tinggi. Mereka nggak apa-apa bunga tinggi asal cepat gitu. Padahal setahu saya kan di dalam peraturan Kementerian Keuangan ya bunga mikro itu ya, KUR mikro itu kan cuma 3% ya dari 3%. Tapi dalam struktur cost-nya perbankan itu 18%. Jadi pemerintah mensubsidi 15%, memberikan uang ke bank, sehingga kami dari Apikindo juga menyarankan kepada perbankan juga akan menghitung kembali cost of funding daripada beban kepada kredit kepada UMKM. Kalau semuanya tidak 18%, mungkin bunganya ke mereka cukup 1% kali Pak. Karena pemerintah sudah memberikan 15% untuk super mikro. Untuk yang mikro 12% kalau nggak salah saya. 12% cukup lah margin bank sebenarnya, nggak perlu tambah-tambah lagi 6% lagi. Jadi yang kredit yang 10 sampai 100 kan bunganya 6% ya kalau nggak salah ya. Jadi terlalu tinggi menurut saya bank menchart bunga terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Ini mungkin masukan kepada pemerintah juga, bagaimana kepada perbankan juga, bagaimana bunga itu bisa dibuat lebih kecil lagi gitu. Coba kalau misalkan dihitungnya hanya 15%, berarti kan 0 bunganya pada usaha mikro. Membantu juga ya, nggak perlu bayar bunga gitu, hanya bayar provisi mungkin. Nah ini yang mungkin yang perlu diberikan masukan kepada perbankan, baik swasta maupun pemerintah. Di samping jangan sampai bank kehilangan, karena saya tahu kan bank juga didorong untuk merealisasikan KUR ya Bu ya, dikejar-kejar juga gitu. Akhirnya Bapak Ibu bersaing dengan marketplace ya. Belum lagi agunan tambahan. Nah ini mengenai agunan tambahan gimana Bu? Gimana Pak dari perbankan? Apakah saya dengarkan, bukan saya dengar, saya baca ketentuannya kan kredit sampai dengan 100 juta nggak perlu agunan tambahan. Tapi faktanya saya cek di beberapa bank BUMN pakai agunan tambahan. Ya, nah dari bank tertentu saya udah tanya, katanya nggak perlu agunan tambahan. Bisa dijelaskan nggak produknya Pak yang tanpa agunan tambahan Pak? Boleh Pak, dijelaskan Pak. Sekalian promosi nggak apa-apa? Ya. Siap Pak, baik. Betul ya Pak ya, KUR ini kan merupakan kredit program dari pemerintah ya Pak, di bawah Kementerian Bidang Perekonomian seperti itu. Nah jadi memang kita diberikan amanat gitu ya Pak, diberikan kuota gitu untuk menyalurkan kredit usaha rakyat seperti itu. Nah ini suku bunganya pun cukup rendah gitu ya Pak. Nah kita bisa salurkan sampai dengan 500 juta seperti itu. Nah tadi terkait dengan agunan gitu ya Pak. Betul, untuk pinjaman sampai dengan 100 juta itu kita tidak ada agunan Pak. Dan itu memang sudah aplikasinya seperti itu. Dan memang kami di bank kami ini kita tidak mencaratkan agunan tambahan untuk plafon sampai dengan 100 juta seperti itu. Nah untuk yang di atas 100 juta tadi Pak Sahat juga sudah sampaikan itu adalah kredit KUR kecil gitu ya Pak. Memang ini ada diwajibkan untuk agunan tambahan seperti itu. Karena memang agunan utamanya itu sebenarnya kelayakan usahanya gitu ya Pak. Nah agunan tambahan ini pun sebenarnya cukup diberikan kemudahan ya Pak. Nah jadi rasio agunan yang kita syaratkan itu hanya 30% Pak dari plafonnya.
Nah, jadi misalnya ada pinjaman 500 juta, cukup menyerahkan agunan dengan nilai pasarnya 30%-nya, berarti 150 juta seperti itu. Nah, jadi ini merupakan sudah sangat ringan ya, karena memang pada intinya KUR ini adalah visible tapi not bankable gitu Pak. Nah, jadi produktif tapi memang belum bisa memenuhi sepenuhnya persyaratan bank seperti itu. Nah, jadi di agunan ini pun diberikan kemudahan. Nah, agunannya kadang juga berpikir apakah harus sertifikat gitu ya Pak. Nah, di kita bisa juga kendaraan, BPKB seperti itu. Bahkan kepemilikannya pun bisa diberikan kemudahan juga, baik itu apakah harus atas nama pribadi ataupun keluarga, itu masih bisa dimungkinkan. Jadi memang sangat mudah sekali sebenarnya Pak. Mungkin nanti teman-teman UMKM harus mungkin sering-sering kunjungan ke bank ya Pak, karena memang dan kita juga sudah sangat menyasar ya, tidak hanya UMKM yang kita minta ke bank, tapi kita juga sudah cukup mendekat gitu ya Pak. Bahkan bermitra dengan asosiasi mungkin salah satunya juga yang bisa kami lakukan gitu. Di samping itu memang kami juga mengharapkan UMKM agar bertransaksi menggunakan merchant-merchant yang ada di bank gitu ya Pak. Seperti di kita juga bahwa MDR itu untuk transaksi yang kecil kita sudah tidak mensyaratkan MDR seperti itu. Nah, untuk transaksi QRIS-nya. Nah, jadi sangat banyaklah kemudahan sebenarnya, terutama jika nasabah ini pun loyal bertransaksi di bank kita gitu. Mungkin itu Pak. Ya, saya kira Bapak karena udah menjelaskan produk, nggak masalah sebut dari bank mana Pak, supaya nanti nggak apa-apa, silahkan aja Pak. Nanti mungkin kita juga kalau nggak keberatan kita bisa bikin semacam MOU kali Pak. Siap, gitu. betul Pak Sahat. Dari bank mana Pak? Ya, saya dari Bank BTN Pak. Ya, kebetulan Bank BTN saya dari kantor cabang Jakarta Kuningan, ada di Jalan Rasuna Said. Ada di Menara 2. Nanti Bapak Ibu teman-teman UMKM yang mungkin yang tergabung di APMIKindo ya, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia, boleh nanti kita berkolaborasi kembali gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih dari BTN. Mungkin ada yang dari masukan dari bank lain mungkin? Kami dari Bank Mandiri Pak, kalau memang untuk agunan itu memang sebenarnya tidak disyaratkan, tapi kita hanya sebagai moral obligation supaya ada ikatan dengan Bank Mandiri seperti itu Pak. Dan kalau di atas 100 juta memang harus ada jaminan seperti BPKB mobil atau sertifikat yang akan diikat oleh notaris seperti itu Pak. Tapi kalau untuk yang kemudahan sih kita sekarang sudah melalui aplikasi Pak, jadi untuk pencairan lebih cepat. Jadi tidak harus menunggu sampai seminggu atau lebih dari seminggu seperti itu, dan bisa prosesnya 3 sampai 5 hari saja. Jadi itu Pak. Bu, harus pakai laporan keuangan nggak Bu? Kan mereka rata-rata nggak punya laporan keuangan kali ya? Nggak punya, itu gimana Bu? Laporan keuangan gimana Bu? Kan bank harus pakai laporan keuangan. Kalau kita nggak ada laporan keuangan Pak, jadi hanya ini aja surat keterangan usaha yang sekarang kan NIB namanya Pak. Dan nanti kita biasanya kan suka ada ini Pak, kalau untuk yang pengusaha-pengusaha kecil ada ini aja sih Pak, untuk catatan untuk pembelian dan penjualan seperti itu. Dan kita nanti ditanya omsetnya sehari berapa, rame berapa, terus untuk yang sepi itu berapa, dan labanya itu berapa, itu aja sih yang kita tanyakan seperti itu. Memang ada beberapa unit tertentu yang memang harus pakai laporan keuangan. Kalau di kami tidak Pak. Kami ini dari Bank Mandiri cabang Tebet Lapangan Ros. Yang kredit yang di bawah, di atas berapa yang perlu laporan keuangan Bu? Yang di atas 100 juta atau sehingga saya KUR tuh tetap ada laporan keuangan ya? Kalau di kami sih nggak sih Pak, nggak ada laporan keuangan. Cuma kalau yang tenornya 5 tahun baru ada RAB namanya Pak. Jadi, baru ada laporan keuangan. Tapi Bank Mandiri berapapun kreditnya tetap harus ada agunan tambahan Bu ya? Iya. Walaupun misalkan pinjam 30 juta tetap ada agunan tambahan? Iya, sebagai moral obligation aja sih Pak. Oke. Walaupun nggak diikat Bu ya? Iya. Oke, ini sedikit ini beda dengan BTN nih. Kalau BTN katanya berani. Saya ngomong saya berani tanpa agunan tambahan. Makanya nanti kita akan coba tawarkan yang bagus-bagus. Kita akan ya kecepatan juga nggak pakai agunan tambahan, tapi 2 tahun Pak putusnya mungkin ya percuma juga gitu Pak. Mudah-mudahan enggak. Nanti kita akan coba nanti ya. Banyak nanti saya bawa Pak ke Pasar Induk Kramat Jati Pak ya. Siap bisa Pak ya. Jadi Pak, terima kasih. Nama saya Salomo Purba ya. Saya pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, dan
cash flow di sana rata-rata bagus Pak. Tapi kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Kita selalu diminta agunannya, termasuk laporan keuangannya juga. Ya bagaimana, maaf kata Pak, di sana itu SMP pun nggak tamat Pak, pedagang-pedagangnya. Jadi mereka langsung down gitu, nggak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya apa? Lari ke rentenir, ya, koperasi yang bunganya sangat tinggi. Itu pun mereka mau Pak. Coba bayangkan itu. Bagaimana kita bisa bayangkan bahwa saking butuhnya mereka dan mereka merasa punya peluang untuk dapat untung gitu. Ya bayangkan Pak, pasar induk Keramat Jati, semua pasar tradisional di Jabodetabek ngambil di situ semua. Ya kan? Walaupun lapaknya kecil, tapi begitu masuk ya tronton, sayur-sayuran. Kebetulan saya di Los Sayur. Nah itu kesulitan memang gitu. Jadi saya nggak tahu apakah ini cuma untuk menyenang-nyenangkan aja atau apa. Nanti kalau Bapak, nanti saya catat Pak, namanya siapa Pak? Iya, ya Pak ya. Mudah-mudahan. Nanti kita kalau perlu bikin MOU Pak. Banyak sekali sana ribuan pedagang Pak. Saya yakin itu cash flow-nya bagus tiap hari, hitungan uang perputaran duitnya. Ya Pak ya. Sekali-sekali kita jalan-jalan ke sini, Bapak survei bisa nanti Pak. Ya. Terima kasih Pak. Nah senang nih ada kayak begini nih ya. Jadi membuka wawasan kita juga. Ternyata saya salah selama ini, saya anggap harus pakai agunan gitu ya. Nanti kita akan buktikan sama-sama nanti. Kembali ke yang tadi, dialog tadi ya, saya bisa mengambil beberapa kesimpulannya sementara dulu. Artinya di dalam ekosistem UMKM ini memang ternyata keberadaan marketplace ini di satu sisi menguntungkan konsumen ya, dan di awalnya menguntungkan juga penjual. Tapi sekarang kondisinya itu perantara malah paling untung. Dia nggak punya barang, dia nggak punya ngeluarin uang, walaupun dia investasi di awal besar ya. Tapi sekarang ini ada 64 juta pengusaha UMKM, itu sangat tergantung kepada marketplace yang marginnya diambil sampai 17% tadi ya. Nah di sini pemerintah harus hadir ya. Kebetulan saya pengurus juga di satu asosiasi properti ya. Saya pemegang bidang research. Itu properti aja hanya 2-3%. Ini 17% diambil. Ini luar biasa ini. Padahal UMKM kita itu memberikan sumbangan 64% PDB. Jadi ekonomi Indonesia ditopang oleh UMKM, 60% PDB-nya dari UMKM. Saya kira kami dari APMIKindo memberikan masukan kepada pemerintah agar memikirkan untuk pengembangan satu aplikasi yang sehebat tadi, yang beberapa yang kita pakai tadi ya, saya nggak sebut namanya. Dan sayangnya dulu ada buatan lokal ditutup malahan dulu Pak ya. Ada dulu marketplace buatan Indonesia, anak Indonesia ditutup. Sekarang yang beredar tuh di sini adalah buatan luar negeri. Iya, ada dulu waktu itu gara-gara diisuin lalu rame-rame keluar. Iya. Ya, jadi sebelum kita, yang kedua adalah yang paling penting adalah memang daya beli. Ya, daya beli didorong karena bagaimanapun UMKM jualan ya, itu terutama kuliner ini sangat merana loh, pedagang kuliner. Bikin makanan ya, udah digoreng, udah ngeluarin minyak goreng, beli bahan baku, beli ayam potong, laku cuma 3 piring, udah deh. Besok dia laku 10 piring, hari ini 3 piring. Atau 3 hari lagi untung, 2 hari rugi. Ini survival mereka. Kalau nggak ada keberpihakan pemerintah, ini mereka akan masa depan suram, madesu. Gitu Pak ya. Masa depan suram. Jadi mungkin ada lagi, mungkin dari Pak Victor, dari Bu Rini mungkin memberikan masukan-masukan pada, tadi kan udah dengan perbankan tadi. Ada Bu? Baik, saya ada pertanyaan mungkin bagi perbankan ya Pak ya. Saya baru tahu kalau di sini ada perbankan hadir, luar biasa. Yang ingin saya tanyakan seperti ini Pak. Kami sebagai UMKM memang ada kesulitan yaitu mengenai keuangan, pencatatan keuangan. Ya tentu saja kalau UMKM tuh kami nggak punya manajemen keuangan ya Pak ya Bu ya.
tapi kami lebih ke pencatatan. Jadi misalkan dalam hari ini kami ada, oke, hari ini jual ayam goreng 3 porsi. Terus belanja di pasar itu kami habis misalkan 100.000 misalkan gitu. Tapi sistemnya pencatatan ya, tidak jadi secara manajemen memang kami tidak begitu pandai Pak, Bapak Ibu seperti itu. Nah, pada saat kami mencoba untuk mengajukan, biasanya yang menjadi kendala itu adalah dokumen yang diminta. Banyak banget ya Bapak Ibu ya. Banyak banget dokumen yang diminta, sampai kadang-kadang kami kelabakan karena kami baru notice, aduh kita tidak semuanya kami catat, tidak semuanya kami manajemen ya yang baik seperti itu. Jadi pada saat mau mengajukan baru kita ngeh nih kalau ada seperti ini. Nah, terus yang berikutnya lagi itu kendala kami ya Pak ya, UMKM. Yang kedua biasanya UMKM ini Pak, kami itu bermasalah. Saya nggak tahu kalau Pak Victor ini pengusaha besar, tapi kalau saya baru kemarin sore ya untuk UMKM. Kami itu ada kendala mengenai background kredibilitas kredit ya. Jadi misalkan kami itu punya kredibilitas kredit itu kurang baik atau tidak baik. Nah, ini kendala kami Bapak Ibu untuk mengajukan ke bank. Makanya kami lebih banyak mengajukan online pinjaman atau pinjol. Karena pinjol itu lebih bersahabat bagi UMKM. Saya nggak tahu UMKM aja atau yang lainnya, tapi ini pengalaman ya. Kalau pinjol atau online pinjaman ya Pak ya, itu kami hanya foto selfie, kita butuh berapa, dia langsung ada kayak survei online. Kamu berhasil dapat pinjam sekian. Oke. Saya pernah pinjol dan itu luar biasa. Itu bunganya satu hari itu 200.000, bahkan sampai 300.000. Saya pernah ngalamin waktu itu. Jadi saya pinjam 3 juta, saya mengembalikan itu 7 juta dalam seminggu. Itu pernah saya lakukan, pengalaman saya. Kenapa? Karena saya butuh uang cepat. Karena bank itu sangat lama sekali verifikasi datanya. Kami Pak, Bu, kalau kami mengajukan itu lama, kami nggak dagang. Kami harus tiap hari beli bahan baku. Kami harus tiap minggu membayar karyawan. Kami harus membayar vendor-vendor kami. Ya, ini kendala mengenai waktu, kecepatan waktu. Yang kedua tadi adalah mengenai manajemen keuangan. Kedua adalah mengenai kecepatan waktu. Ini adalah kendala kami, Bapak, seperti itu. Jadi ada nggak sih maksudnya bank yang bersahabat dengan UMKM, jadi tidak terbelit-belit dengan waktu ya, tetapi kami bisa seperti itu. Nah, terus yang ketiga lagi nih, masih dengan apa saja sih yang menjadi kendala kami UMKM adalah mengenai kredibilitas atau kolektibilitas seperti itu. Kami pasti punya catatan hitam, catatan kelam. Ya, jujur aja nih Pak, Bu, catatan kelam UMKM tidak pernah yang namanya itu tidak punya hutang. Kami pasti punya hutang. Kalau nggak punya hutang, kami nggak ada bisnis. Karena kami perputaran dana itu lumayan cepat. Jadi, nah ini bagaimana dengan kredibilitas yang istilah kata call tadi itu ya. Itu seperti apa? Karena katanya kalau lebih dari level 2 atau berapa itu tidak bisa diproses Bapak Ibu untuk pinjaman, betul ya Pak ya? Ya, nah jadi itulah salah satunya kendala kami Bapak. Ya, tidak semuanya UMKM itu kredibilitasnya itu bagus. Kami rata-rata kebanyakan itu di atas call 2. Nah itu makanya kenapa kami bukannya tidak mau menyentuh bank, tapi udah otomatis pasti ditolak sama perbankan. Karena kredibilitas kami. Nah, ada nggak sih kiat-kiat tertentu dari pihak perbankan dengan kondisi UMKM seperti ini? Tetapi kalau saya diminta, saya minta pencatat penjualan kamu, saya siap, saya sanggup. Karena memang setiap hari kami ada transaksi seperti itu. Dan
kami sekarang itu dibantu dengan menggunakan transaksi itu menggunakan mesin ya. Jadi semua pencatatan itu kami menggunakan itu transaksi e-seller atau POS, e-seller, Moka, apa segala macam. Nah, ini belakangan kami sudah mencoba untuk mengenal dengan teknologi ini. Jadi jujur itu membantu kami juga. Jadi kita tahu flow kita, oke, kita defisit, kita ada untung, kita segala macam. Nah, itu karena karena gini, waktu kami tidak cukup untuk mencatat, ya. Jadi karena gini Bapak, tengah malam kami belanja, udah gitu pagi kami masak, pagi kami sudah harus berdagang. Jadi kita nggak ada waktu di depan laptop, di depan buku. Seperti itu. Jadi memang apalagi kuliner ya, 24 jam kami bekerja. Mungkin kami hanya tidur itu 2-3 jam. Selebihnya kami nonstop bekerja. Produksi di dalam rumah, perjalanan barang, dan kita berjualan di resto kami. Jadi memang kami kalau resto itu kerja itu 20 jam. Seperti itu. Nah, ada nggak sih kiat-kiat bagaimana dengan kondisi yang para UMKM sekarang hadapi? Mungkin ada masukan atau mungkin ada saran dari Bapak Ibu dari perbankan nih untuk kami. Tapi yang pasti kalau menanyakan income kami siap karena tiap hari memang kami ada cash flow dari penjualan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini. Mungkin izin menjawab tadi ya atas pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait dengan laporan keuangan gitu ya, mungkin pencatatan tadi sudah disampaikan juga bahwasanya kalau UMKM ini atau skala mikro ini kami tidak mewajibkan sebenarnya untuk menyampaikan laporan keuangan. Nah, tapi apa dasar kami untuk bisa memvalidasi cash flow dari UMKM ini seperti itu. Nah, tentu saja tadi kwitansi-kwitansi itu ataupun catatan itu kami perlukan, Ibu. Nah, jadi untuk memastikan bahwasanya ini benar transaksinya seperti ini karena dasar pemberian kredit ini kan lebih ke trust ya Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kami tidak mewajibkan, kami dari BTN Bank Tabungan Negara bisa sebenarnya staf ataupun BTNers ini sudah diberikan pendidikan juga bagaimana melakukan pencatatan keuangan sebenarnya. Nah, hasil dari wawancara dengan UMKM-nya seperti itu. Jadi cukup kwitansi, catatan keuangan ataupun rekening tabungan transaksi itu salah satu dasar kami untuk memvalidasi seperti itu. Nah, kemudian tadi terkait dengan BI checking atau sekarang kita namakan dengan slip OJK gitu ya Bu. Nah, jadi memang kami dari perbankan juga diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit yang berkualitas gitu Bu. Nah, jadi memang kami punya tanggung jawab itu. Nah, jadi kami berusaha juga supaya kredit yang kami salurkan ini adalah berkualitas gitu. Bagaimana kami mempercayainya? Nah, salah satunya karakter gitu ya Bu ya. Nah, jadi karakter ini bisa dinilai dari histori seperti itu. Nah, memang regulasinya masih seperti itu Bu, yang ada gitu ya, regulasinya bahwasanya melihat karakter yang bisa dilihat itu adalah dari BI checking atau slik tadi seperti itu. Nah, jadi memang kalau ada catatan buruk di belakang harus diselesaikan dulu. Seperti itu. Nah, jika sudah diselesaikan sebenarnya kita bisa bekerja sama kembali. Bahkan kalau di slip OJK-nya itu pun sebenarnya itu catatan itu bisa hilang di 2 tahun. Kalau Ibu misalnya hari ini menyelesaikan tunggakannya ataupun seluruh kewajibannya di 2 tahun itu sudah tidak terlihat lagi di slip OJK-nya historinya seperti itu. Jadi pengampunan itu sudah ada jika sudah diselesaikan seperti itu. Mungkin itu Ibu. Nah, tadi terkait dengan yang bagaimana yang masih diberikan pengampunan. Nah, tadi jadi memang dari skala kolektivitas yang bagaimana yang masih diterima. Nah, kita ada dengan namanya NPL, non performing loan seperti itu ya. Vol 3 kalau di kita disebutkan itu yang sudah menunggak di atas 9 hari. Gitu. Nah, jadi untuk ini memang ada sedikit kesulitan Ibu karena memang ini ini tergolongnya sudah non performing. Nah, jadi untuk yang performing loan yang masih di bawah 90 hari seperti itu nanti bisa kita proses dengan bukti bahwa tunggakannya telah diselesaikan. Itu mungkin Ibu kalau bisa.
Baik, mungkin tidak terjawab 100% mungkin Bu ya, tapi memberikan satu masukan lah. Memang persoalan UMKM banyak juga dihadapi ketika kasus COVID ya. COVID pada saat COVID 2020-2021 mereka pinjam, lalu kemudian usaha berhenti, ya pasti banyak terjadi tunggakan. Ini mungkin pemerintah juga kita harus kasih masukan juga. Sepanjang bukan karena karakter ya, mungkin karena kondisi ekonomi ya. Kita akan coba nanti kasih juga masukan tentang bagaimana solusinya kalau itu ada misalkan. Tentu perbankan juga memang nggak bisa salah-salah juga gitu ya. Tapi ini menjadi bidang-bidang yang menjadi kewenangan pemerintah, bagaimana membuat kebijakan yang mengatur hal area-area seperti itu ya. Karena memang dia bagus, tapi pada saat krisis pun siapa ya? Pada saat COVID siapa yang bisa berusaha? Ya kan, punya pinjaman pasti nggak mampu bayar, pasti dia lebih prioritas untuk perut dulu, untuk makan dulu gitu daripada untuk bayar utang. Mungkin itu yang dimaksudkan ya, ada banyak seperti itu. Baik, karena kita sudah cukup lama diskusinya ya, mungkin Pak Hotman ada sedikit Pak, silakan Pak. Barangkali Bapak dari BDN tadi saya hanya menambahkan dan menjadi pendengar Ibu ini. Saya kira ke depan penting dipikirkan asosiasi. Kami Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia tentu hati-hati juga merekrut anggota. Kita belum 10.000 sebenarnya, karena memang terseleksi anggota dari Agnikindo itu. Saya kira kalau nggak salah ada 6 asosiasi yang setara dengan Agnikindo. Ke depan saya teringat begini Pak, di masa Orde Baru terbiasa kata BJ itu, rekomendasi dari pejabat begitu. Saya kira ke depan solusi untuk terbaik bagaimana membangun UMKM, anggota asosiasi itu atau asosiasi itu merekomendasikan anggotanya untuk bisa bertanggung jawab mendapat pinjaman dari bank. Jadi tidak ada ambulan dipersulit, tapi rekomendasi dari asosiasi itu artinya tanggung jawab asosiasi itu berat. Dan memang kita hati-hati juga memberi rekomendasi gitu. Saya kira ini solusi Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Karena memang waktu sudah hampir 1 jam ya, bahkan lebih ini. Jadi mungkin ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan ya. Yang pertama memang dari Pak Victor tadi, yang penting bagaimana pemerintah mendorong daya beli ya, supaya ada yang beli dagangan UMKM ini gitu ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan adanya aplikasi marketplace, ini memang di satu sisi menguntungkan konsumen karena konsumen bisa bebas pilih mana yang paling murah, mana yang bebas ongkir. Tetapi yang merana adalah pelaku UMKM karena mereka dipotong sampai dengan 17%. Jadi ini saya kira margin dinikmati oleh perantara orang ketiga gitu ya, middleman ya, middleman, sehingga pemerintah mungkin perlu menciptakan satu aplikasi yang setara bahkan melebihi aplikasi yang ada sehingga terjadi koreksi, terjadi mencari titik keseimbangan baru dalam hal pemotongan tadi fee ya, pemotongan apa MDR kalau istilah di perbankan ya, merchant discount rate ya. Kemudian berikutnya adalah perbankan, kami dari asosiasi juga menyampaikan agar perbankan lebih care, lebih peduli terhadap UMKM ya, mungkin perlu melakukan pembinaan ya, memberikan pelatihan, di mana ketika perbankan melakukan pelatihan seperti dilakukan di Korea dan Thailand, itu dilakukan oleh mereka ya, ketika melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan mereka bisa mengenal karakternya gitu. Jadi nggak once pada saat perlu aja gitu, tapi ada satu karena tadi dikatakan mereka nggak punya data, mereka nggak punya, bagaimana kalian bisa mengukur karakternya. Mengukur karakter kan memang salah satu dengan SRIC OJK, tapi belum tentu dia nggak punya tunggakan itu baik, belum tentu juga dia pernah punya tunggakan dia buruk gitu. Nah, waktulah yang akan membuktikan sebenarnya bagaimana sekarang perbankan mendidik juga para account officer agar memiliki kemampuan yang tangguh di dalam membaca bagaimana performance daripada UMKM ya. Mereka harus sering turun ke lapangan, harus bisa membaca, berkomunikasi dengan pelaku-pelaku UMKM. Pak Victor ini, kalau saya bilang, saya kan udah S3 ya,
gelar saya ada 5. Ini udah gelar dokter kalau urusan UMKM ini. Cuman belum sekolah aja dia ambil S3. Bu Rini juga mungkin kalau ambil S3 udah profesor mungkin Bu Rini ini. Kalau saya dari diskusi ya. Jadi dan saya membaca masih banyak yang miss dari kebijakan-kebijakan pemerintah belum menyentuh kepada kebutuhan daripada para pelaku UMKM. Jadi kami dari asosiasi akan memberikan masukan-masukan agar pemerintah tidak salah dalam mengambil kebijakan, demikian juga dengan perbankan. Saya kira itu mungkin bisa kesimpulannya. Terima kasih. Ya ada, silakan. Iya Pak. Nah, sedikit saya potongin Bapak sekalian. Apa yang disampaikan Pak Sahat tadi, ya ada benarnya. Mungkin kita saat ini yang paling penting itu memang daya beli. Di situ letak pertahanan. Percuma kita dikasih modal juga oleh bank besarnya ya. Kalau nggak ada yang beli ya, cuma menyicil aja gitu. Itu lebih berat lagi. Jadi saya kira dalam situasi ekonomi sekarang ini, ya, jadi saya dibilang terpuruk gitu. Nggak ada daya beli. Jadi nggak apa namanya, nggak berputar. Uang nggak berputar, siswa nggak berjalan, numpuk barang. Bagi barang yang busuk, lebih barang lagi gitu. Uang, sayur, itu misalnya nggak bisa disimpan. Jadi itu saya kira Pak Sahat ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Salam. Memang daya beli penting sekali. Makanya teman-teman yang masih beruntung baru dapat THR, baru dapat bonus, ya belanja lah gitu, belanja di UMKM. Dan saya kira perlu di satu gerakan nasional juga dari pemerintah agar kembali belanja di pasar-pasar tradisional. Setuju apa? Setuju sekali, Pak. Iya, jadi jangan hanya belanja melalui marketplace, karena marketplace yang untung. Kita terima kasih kepada mereka sudah menyiapkan itu, tapi kembali nih teman-teman yang di sini sekarang hadir ini, itu mereka butuh spending, belanja. Jadi kalau Bapak yang masih, kalau saya kan udah nggak terima gajian ya, Pak, yang nggak terima THR lagi, ya. Jadi kalau yang punya terima THR dan bonus, ya silahkan belanjalah di. Sekarang ini ada bazar juga nih, saya harap juga Bapak Ibu sekalian bisa belanja untuk membantu mereka bagaimana berputar seperti yang tadi kata Pak Salomo. Yang penting adalah purchasing powernya masyarakat Indonesia bisa diangkat. Ya, saya kira itu mungkin sekali lagi terima kasih kepada Bu Rini, kepada Pak Victor, mudah-mudahan dagangannya laku, Pak, ya, dan Pak Hotman juga. Mungkin bisa kita tutup sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa didengar oleh pemerintah juga dan juga dengan perbankan juga. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.